Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cukup berat untuk saya berbicara soal ini. Tapi kalian nyadar nggak sih, dunia sekarang tuh udah berubah banget. Semua orang sibuk ngejar sesuatu, tapi nggak tahu apa yang sebenarnya mereka kejar. Nilai benar dan salah sudah mulai kabur. Yang jujur malah diketawain, yang licik justru dipuji. Setiap hari ada aja berita baru, dan semuanya sama, kekerasan, kebohongan, dan ego. Seolah manusia sudah tidak takut pada dunia akhirat, uang dan kemewahan sudah menjadi tujuan utama kebanyakan orang. Tapi anehnya kita udah gak kaget lagi dan menganggap itu cuma perubahan zaman yang wajar. Dulu orang bilang tanda-tanda akhir zaman bakal kelihatan satu-satu. Sekarang kayaknya semua udah muncul barengan. Dunia makin cepat, manusia makin lupa arah, majikan melahirkan tuannya, dan masih banyak lagi peristiwa yang mengerikan. Dan mungkin yang kita jalani sekarang bukan sekedar perubahan zaman yang umum, tapi awal dari akhirnya. Setiap akhir memiliki awal, dan setiap kegelapan selalu menyimpan cahaya. Saat dunia berada di titik paling rapuh, ketika manusia hampir menyerah menghadapi keadaan, ada satu janji yang sejak dulu selalu dijaga. Sebuah janji bahwa sebelum segalanya runtuh, Allah akan menghadirkan seorang pemimpin yang mampu menegakkan kembali keadilan. Dialah Imam Mahdi. Nama ini bukan sekedar cerita yang beredar dari generasi ke generasi. Imam Mahdi bukan dongeng atau mitos buatan manusia. Ia adalah bagian dari rencana besar Allah yang akan muncul ketika dunia berada di masa paling gelap. Masa ketika fitnah bertebaran, kejujuran sulit ditemukan, dan manusia saling menjatuhkan tanpa memikirkan kebenaran. Imam Mahdi tidak muncul sebagai raja, tidak datang sebagai tokoh yang penuh ambisi. Ia tumbuh sebagai seorang yang sederhana, soleh, dan jauh dari sorotan. Ia tidak menyangka bahwa dirinya adalah orang yang telah lama dinantikan umat. Tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya berbeda dari pemimpin lain. Dunia sebelum kedatangannya bukanlah dunia yang stabil. Ketidakadilan terjadi di mana-mana, kekuasaan disalahgunakan, fitnah menyebar lebih cepat dari cahaya, orang-orang baik disisihkan, sementara orang yang zalim justru semakin berkuasa. Hingga manusia mulai kehilangan arah dan bertanya-tanya, siapa yang bisa memimpin dengan kebenaran? Di saat itulah muncul seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan sejak lama. Namanya seperti nama Rasulullah, dan ayahnya pun memiliki nama yang sama. Ia dikenal sebagai pribadi yang amanah, lembut, namun tegas ketika harus menegakkan kebenaran. Tidak ada kemewahan yang menempel pada dirinya, dan tidak ada ambisi ataupun kekuasaan dalam dirinya. Ketika ciri-cirinya mulai terlihat dan umat menyadari siapa dirinya, mereka meminta Imam Mahdi untuk memimpin. Namun ia menolak, bukan karena tidak mampu, tapi karena kerendahan hatinya membuat ia merasa tidak pantas. Setiap saat dunia semakin kacau, saat kezaliman tidak lagi bisa ditoleransi, desakan itu semakin kuat, hingga akhirnya ia menerima amanah itu, bukan karena ia ingin, tapi karena dunia benar-benar membutuhkannya. Sejak ia memimpin, keadaan mulai berubah. Perlahan-lahan, keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Orang-orang yang dulu tertindas mendapatkan hak mereka kembali. Kebohongan digantikan oleh kebenaran, dan fitnah mulai kehilangan kekuatannya. Di bawah kepemimpinannya, bumi kembali merasakan ketenangan yang hampir hilang dari kehidupan manusia. Namun, kepemimpinannya Imam Mahdi bukan hanya tentang menegakkan keadilan. Ia juga membangkitkan kembali semangat keimanan yang selama ini hampir padam di hati manusia. Masjid-masjid kembali dipenuhi orang-orang yang ingin bertaubat, hati yang keras menjadi lembut, jiwa yang gelap kembali menemukan cahaya. Umat manusia mulai menyadari betapa jauh mereka pernah tersesat.
dan betapa besar nikmat ketika dipimpin oleh seseorang yang benar-benar takut kepada Allah. Perubahan itu merambat ke seluruh penjuru dunia. Perang mulai mereda, kezaliman melemah, dan manusia merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan. Selama bertahun-tahun, Imam Mahdi memimpin bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan. Ia tidak memaksakan kekuasaan, namun kehadirannya memberi pengaruh yang membuat banyak orang kembali pada jalan yang benar. Dunia perlahan seperti pulih dari luka panjang. Namun ingat, munculnya Imam Mahdi bukan penutup cerita. Justru disinilah semuanya mulai bergerak menuju babak yang lebih gelap. Karena setelah beliau akan datang sosok yang membawa fitnah terbesar yang pernah ada. Dajjal adalah makhluk yang membawa fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Ujian akhir zaman yang membuat dunia berada dalam ketakutan dan kebingungan. Ia muncul dari arah timur dan sejak kedatangannya, kabar tentang dirinya menyebar dengan cepat. Tentang seseorang yang mampu membuat tanah tandus menjadi subur, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan hal-hal yang tampak mustahil bagi manusia biasa. Banyak orang awalnya mengira itu hanya rumor, tetapi semakin lama bukti-bukti kehadirannya semakin jelas. Hingga akhirnya umat manusia sadar bahwa sosok yang selama ini diperingati dalam hadis benar-benar telah datang membawa ujian besar. Dajjal menampilkan keajaiban yang membuat manusia sulit membedakan antara kenyataan dan tipuannya. Ia bisa membuat hujan turun di daerah yang lama kekeringan, mengalirkan sungai di tanah mati, bahkan memperlihatkan seolah ia mampu menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Semua itu bukan mukjizat, melainkan ilusi yang Allah izinkan sebagai ujian. Banyak orang yang imannya lemah langsung terpesona dan memilih mengikuti Dajjal karena ingin mendapatkan kemudahan hidup di tengah keadaan yang sulit. Di balik seluruh kemampuannya itu, tanda kekufurannya sangat jelas. Salah satunya matanya buta dan di dahinya tertulis kata kafir yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang beriman. Meski begitu, kuatnya fitnah membuat banyak manusia tidak mampu memahami kenyataan yang seharusnya terlihat jelas. Di dunia berubah menjadi medan ujian besar, di mana sebagian manusia tetap teguh memegang iman, sementara sebagian lainnya terseret oleh janji-janji palsu yang ia tawarkan. Fitnah Dajjal bukan hanya karena menguji penglihatan, tetapi mengguncang hati manusia hingga ke titik terdalam. Ketakutan dan kegelisahan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada negeri yang benar-benar aman dari pengaruhnya. Kota besar, desa-desa kecil, hingga daerah terpencil pun merasakan ketegangan yang sama. Banyak wilayah jatuh dalam kendalinya, tanpa mampu melawan. Namun di tengah kegelapan yang menyesatkan itu, orang-orang beriman tetap menjaga keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang dan bahwa fitnah ini tidak akan berlangsung selamanya. Di masa yang semakin berat itu, para ulama dan orang-orang beriman terus saling menguatkan. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil untuk menjaga iman agar tidak terjerumus pada tipu daya Dajjal. Namun tekanan itu tetap sangat berat. Banyak keluarga yang terpecah karena sebagian memilih mengikuti Dajjal demi kenyamanan hidup. Ujian ini membuat manusia berada pada titik sulit, memilih antara tetap teguh dalam iman atau menyerah pada rayuan duniawi yang menyesatkan. Perlahan, kehidupan manusia berubah drastis. Mereka tidak lagi memikirkan masa depan seperti dulu. Yang terpikir hanyalah bagaimana bertahan dari fitnah Dajjal yang semakin menjerat. Orang-orang yang awalnya kuat pun bisa goyah ketika melihat banyak orang mendapatkan kemudahan setelah mengikuti Dajjal. Sementara yang tetap beriman justru menghadapi kekeringan, kelaparan, dan ketakutan. Ujian ini benar-benar menyingkap siapa yang hatinya kokoh dan siapa yang mudah tergoda. Sebagian orang beriman mulai bersembunyi di tempat-tempat terpencil untuk menjaga diri. Mereka hidup sederhana, saling membantu, dan menghindari wilayah yang dikuasai Dajjal. Setiap malam mereka dipenuhi doa dan kekhawatiran, bukan karena takut pada kesusahan, tapi takut iman mereka tergelincir. Setiap hari adalah ujian baru, namun mereka tetap bertahan karena yakin bahwa kesabaran mereka tidak akan sia-sia. Sementara itu, para pengikut Dajjal semakin berani menindas siapapun yang menolak tunduk.
Kota demi kota berubah menjadi tempat ketidakadilan. Yang beriman dikejar-kejar, sementara yang mengikuti Dajjal diberi kemudahan palsu. Banyak orang yang awalnya ragu, akhirnya ikut bergabung karena tekanan, bukan karena keyakinan. Fitnah ini menghancurkan hubungan antar manusia, menebarkan perpecahan dan kecurigaan di mana-mana. Meski keadaan semakin mencekam, keyakinan bahwa pertolongan Allah sudah dekat mulai tumbuh di hati orang-orang yang bertahan. Mereka mendengar kabar bahwa kekuasaan Dajjal tidak akan bertahan lama dan bahwa seorang utusan Allah akan turun untuk mengakhirinya. Kabar ini tidak membuat keadaan langsung membaik, tetapi cukup untuk menyalakan kembali harapan mereka. Harapan kecil itu membuat mereka tetap kuat menghadapi fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, sambil menunggu kedatangannya pertolongan yang dijanjikan. Pada saat yang sama, tanda-tanda akhir kekuasaan Dajjal mulai terlihat. Meskipun ia tampak semakin berkuasa, sesungguhnya pengaruhnya perlahan melemah di hati orang-orang beriman. Mereka mulai menyadari bahwa semua keajaibannya tidak lain hanyalah bayang semu yang tidak mampu menyentuh hati yang benar-benar berpegang pada Allah. Bisikan-bisikan tentang kedatangan sosok yang akan mengakhiri semakin sering terdengar, membuat para pengikut Dajjal gelisah, sementara orang-orang yang beriman semakin teguh. Dunia seperti menahan napas, menunggu titik balik besar yang akan menentukan nasib umat manusia. Kemunculan Nabi Isa adalah salah satu tanda besar yang secara luas diyakini akan terjadi sebelum hari kiamat tiba. Peristiwa ini melambangkan penutup dari serangkaian kejadian penting yang mengubah tatanan dunia. Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi untuk menunaikan tugas terakhirnya sebagai pemimpin dan pembawa keadilan. Kedatangannya disambut sebagai harapan oleh kaum beriman yang telah menantikan janji ini. Turunnya Nabi Isa ke bumi bertujuan untuk melawan dan membunuh Dajjal yang akan menyebarkan fitnah dan kesesatan besar di akhir zaman. Ia akan hidup sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW menjadi hakim yang adil dan menegakkan ajaran Islam. Ia akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Ia akan memerangi semua musuh-musuh Allah termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Dunia akan mengalami masa yang sangat aman dan penuh keberkahan. Misalnya, sebutir buah delima bisa membuat 40 orang kaya. Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah tanda datangnya kiamat, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61 dan Quran Surat Ali Imran ayat 55. Tugas utama Nabi Isa saat kembali adalah untuk memerangi tokoh kejahatan yang dikenal sebagai Dajjal. Dajjal akan muncul dengan membawa fitnah dan kekacauan besar, menyesatkan banyak manusia dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Kembalinya Nabi Isa secara simbolis menegaskan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Nabi Isa tidak hanya akan mengakhiri kekuasaan Dajjal, tetapi juga akan memimpin umat manusia sesuai dengan syariat yang adil dan benar. Ia akan mematahkan salib dan menghapus praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Seluruh umat pada saat itu akan dipersatukan di bawah satu kepemimpinan yang membawa kedamaian sejati. Ini adalah masa di mana keadilan dan kesejahteraan menyebar secara menyeluruh di muka bumi. Setelah misi utamanya selesai, Nabi Isa akan hidup di bumi selama beberapa waktu, memimpin dengan damai dan menegakkan keadilan. Periode ini dikenal sebagai masa ketenangan dan kebahagiaan bagi para pengikutnya. Akhirnya, Nabi Isa akan wafat layaknya manusia biasa setelah menjalani kehidupan yang mulia di bumi. Jenazahnya akan disolatkan oleh umat muslim. Melengkapi kisah hidupnya yang luar biasa, kembalinya Nabi Isa adalah pengingat spiritual yang kuat tentang realita akhirat dan pertanggungjawaban manusia. Ini menekankan pentingnya iman dan kesiapan menghadapi tanda-tanda akhir zaman yang telah dijanjikan. Kisah ini mendorong setiap individu untuk memperbaiki diri dan memegang teguh ajaran agama sebelum
waktu yang telah ditentukan tiba. Peristiwa ini berfungsi sebagai ujian akhir bagi keimanan seluruh umat manusia. Tanda besar kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa salah satu tanda besar di hari kiamat adalah hancurnya penghalang Ya'juj Ma'juj, sehingga mereka keluar dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Jumlah mereka sangat besar, hingga setiap mata air yang mereka lewati akan habis, dan tanaman-tanaman akan hancur dilindas mereka. Namun, meskipun mereka sangat kuat, mereka tetap berada dalam kekuasaan Allah, dan Allah akan membinasakan mereka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Penyakit yang menyerang tengkuk mereka hingga mereka mati bergelimpangan. Pelajaran penting dari kisah Ya'juj Ma'juj. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah ini bukan sekedar cerita tentang kekuatan atau keganasan suatu kaum di akhir zaman. Ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita renungkan. Yaitu yang pertama, kekuatan Allah adalah mutlak. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah. Meskipun Ya'juj Ma'juj sangat kuat, mereka tetap tidak bisa bergerak tanpa izin Allah. Kedua, dunia bukan tempat tinggal selamanya. Tanda-tanda besar seperti keluarnya Ya'juj Ma'juj adalah pengingat bahwa dunia ini akan berakhir. Kita tidak boleh terlalu tenggelam dalam kesenangan dunia hingga lupa mempersiapkan akhirat. 3. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Sulaiman adalah contoh pemimpin yang kuat, adil, dan bijaksana. Ia tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi berusaha melindungi rakyatnya dari bahaya. Ini menjadi pelajaran bagi pemimpin hari ini untuk mencontoh keadilan dan keteguhan dari Sulaiman. Keempat, bersiaplah sebelum datangnya hari yang tidak bisa kita hindari. Kiamat pasti datang. Meskipun kita tidak tahu kapan, orang yang cerdas bukanlah orang yang paling banyak mengetahui cerita tentang akhir zaman, tetapi yang memperbaiki dirinya sebelum hari itu datang. Apa yang harus kita lakukan? Hadirin sekalian, menghadapi tanda-tanda akhir zaman bukan dengan rasa takut berlebihan, tetapi dengan memperkuat iman, amal, dan akhlak. Beberapa hal-hal yang perlu kita jaga, yaitu menjaga sholat 5 waktu dengan tepat waktu, membaca dan mentadaburi Al-Quran, memperbanyak taubat dan istighfar, menjaga diri dari maksiat, membiasakan diri untuk berbuat baik kepada orang tua, tetangga, dan sesama, bersedekah dan membantu yang membutuhkan, menjaga lisan dan hati agar tidak menebar fitnah dan permusuhan. Inilah bekal kita. Inilah benteng kita untuk menghadapi segala ujian, termasuk tanda-tanda dari akhir zaman. Tanda-tanda yang kelima, matahari terbit dari barat. Tanda perubahan kosmik. Matahari terbit dari barat merupakan sebuah fenomena luar biasa yang secara umum dipahami sebagai penanda besar akan berakhirnya waktu. Dalam ajaran agama Islam, peristiwa kosmik yang sangat dramatis ini telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat. Peristiwa ini secara esensial melambangkan perubahan fundamental pada sistem alam semesta kita, di mana rotasi bumi yang saat ini bergerak dari barat ke timur harus berbalik arah. Berdasarkan kajian ilmiah, pembalikan arah rotasi bumi memerlukan energi yang amat sangat besar.
dan akan memicu bencana global yang sangat merusak. Jika hal ini terjadi, bencana alam yang tidak terbayangkan akan melanda, mengubah total iklim, pola angin, dan arus laut di seluruh dunia. Konsekuensi dramatis ini akan menjadikan kondisi bumi sangat tidak ideal bagi kehidupan makhluk hidup saat ini. Maka dari itu, terbitnya matahari dari barat adalah sebuah konsep yang kaya akan makna, berfungsi sebagai peringatan yang mendalam, baik dalam kontepan spiritual maupun teoretis tentang rapuhnya keseimbangan kosmik kita. Dampak ilmiah matahari terbit dari barat. Secara ilmiah, agar matahari terlihat terbit dari barat, rotasi bumi harus berbalik arah dari timur ke barat, bukan dari barat ke timur seperti saat ini. Para ilmuwan berpendapat bahwa perubahan drastis dalam rotasi bumi ini akan menyebabkan bencana dan perubahan global yang masif, antara lain 1. Perubahan iklim dan cuaca global. Sistem arus laut dan angin global akan berbalik arah. Ini akan mengubah total pola cuaca dan iklim di seluruh dunia. Contoh, gurun Sahara diperkirakan akan menghilang, berubah menjadi lebih subur. Sementara wilayah yang saat ini subur seperti Amerika Serikat bagian tenggara, sebagian Brasil dan Argentina dapat berubah menjadi gurun. Eropa Barat mungkin akan mengalami musim dingin yang jauh lebih parah karena angin dingin dari Rusia. 2. Perubahan rotasi bumi yang drastis. Perubahan arah rotasi bumi memerlukan energi yang luar biasa besar dan biasanya dikaitkan dengan gangguan gravitasi ekstrim, misalnya tabrakan dengan asteroid raksasa atau perubahan besar pada inti bumi. Perlambatan rotasi bumi secara alami memang terjadi, tetapi perubahan arah adalah hal yang sangat ekstrim dan destruktif. 3. Gangguan ekosistem laut. Sirkulasi termohaline atau arus laut yang mengatur suhu global akan terganggu atau hilang, memunculkan arus laut baru yang sangat kuat. Kemungkinan terjadi lonjakan populasi cyanobacteria atau ganggang biru hijau di samudra yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan berpotensi menghasilkan oksigen dalam jumlah berlebihan yang berbahaya bagi kehidupan laut. 4. Ancaman terhadap kehidupan. Perubahan lingkungan yang sangat ekstrim ini akan menyebabkan kepunahan massal. Banyak spesies, termasuk manusia, harus beradaptasi dengan kondisi yang sama sekali baru dan sangat merusak. Penafsiran keagamaan Islam. Dalam ekskatologi Islam, matahari terbit dari barat adalah salah satu tanda kiamat besar, al-syarat al-kubra. Peristiwa ini memiliki makna keagamaan yang sangat mendalam. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini adalah peristiwa luar biasa yang menunjukkan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta dan hukum-hukum fisikanya. Ini adalah bukti nyata bahwa segala sesuatu tunduk pada kehendaknya dan hari kiamat sudah diambang pintu. Penutupan pintu taubat. Poin teologis yang paling penting adalah bahwa saat matahari terbit dari barat, pintu taubat akan tertutup. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, pada saat itu iman seseorang yang belum beriman sebelumnya atau amal baik seseorang yang belum pernah beramal baik tidak lagi diterima. Artinya kesempatan untuk bertaubat, beriman, atau memperbaiki diri telah berakhir karena tanda kebenaran sudah terlalu jelas dan terlihat secara fisik.
atau iman karena terpaksa, awal dari bencana dan akhir zaman. Peristiwa ini menandai dimulainya serangkaian tanda besar kiamat yang akan terjadi secara berurutan, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj, yang kemudian akan diikuti oleh kehancuran total alam semesta. Kesimpulan, matahari terbit dari barat adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi dalam kondisi rotasi bumi normal atau ilmiah. Jika itu terjadi, itu akan menyebabkan bencana alam kosmik yang menyebabkan perubahan iklim, geografis, dan kepunahan massa akibat rotasi bumi yang berbalik. Dalam keagamaan, ini adalah tanda besar kiamat yang berfungsi sebagai peringatan terakhir dan penanda bahwa kesempatan untuk bertaubat telah habis. فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. Raymond. Iya. Ya maksudnya apa? Tiupan sangkakala. Pada akhirnya datanglah saat yang tak bisa ditunda. Tiupan sangkakala pertama. Suara dahsyat itu mengguncang langit dan bumi, mematahkan setiap kekuatan yang selama ini dianggap kokoh. Gunung hancur seketika, lautan mendidih, dan seluruh makhluk kehilangan pijakannya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi karena tiupan kehancuran seluruh alam semesta. Setelah itu, dunia tenggelam dalam keheningan yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada kehidupan, tidak ada gerakan, hanya sunyi yang menyelimuti seluruh jagat raya. Namun ketika sangkakala kedua ditiupkan, manusia dari seluruh zaman dibangkitkan kembali. Mereka berdiri di satu tempat, menunggu dengan rasa gentar tentang apa yang akan menyambut mereka. Setelah kebangkitan itu, di momen itu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua akan terlihat sebagaimana adanya. Setiap langkah yang pernah dilakukan di dunia menjadi saksi yang tak dapat dibantah. Dan manusia hanya bisa menunggu, menyadari bahwa inilah puncak perjalanan panjang yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun. Di tengah kerumunan manusia yang tak terhitung jumlahnya, suasana penuh ketegangan tak terungkapkan. Setiap jiwa menunduk, menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan keadilan yang sempurna. Tidak ada lagi perbedaan antara kuat dan lemah, semua berdiri sama rata. Hanya amal masing-masing yang menjadi penentu nasib mereka selanjutnya. Dan pada akhirnya hari itu bukan sekedar tentang ketakutan, tetapi juga tentang kebenaran yang terungkap sepenuhnya. Setiap perbuatan baik menjadi cahaya, setiap kesalahan menjadi pelajaran yang tak dapat diulang. Itulah momen ketika manusia memahami bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara. Dan dari situ perjalanan baru dimulai menuju keputusan akhir yang tak seorang pun mampu mengelak. Di tengah suasana yang menggentarkan itu, bumi tempat mereka berpijak terasa seperti hilang batasnya. Cahaya yang tak menyerupai apapun yang pernah dilihat manusia menyinari seluruh hamparan padang mahsyar. Setiap mata terarah ke satu titik, menunggu keputusan yang tak bisa diputar kembali. Dan detik demi detik terasa berjalan lebih lambat, seakan seluruh alam menahan napas menunggu ketetapan terakhir. Hingga akhirnya manusia benar-benar memahami arti dari perjalanan selama hidupnya. Bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, paling kaya, atau paling terkenal, tapi siapa yang paling tulus menjalani amanah hidupnya. Semua yang pernah dilupakan kini muncul kembali, semuanya yang pernah sembunyikan akhirnya terlihat jelas. Dan dari titik itu, setiap jiwa bersiap melangkah menuju belasan yang telah ditetapkan, entah menuju kebahagiaan abadi atau penyesalan yang tak berujung. Dan ketika segalanya mencapai puncaknya, langit
terbuka dengan cara yang tak mampu dibayangkan oleh manusia. Cahaya yang kegelapan seolah bertabrakan, memperlihatkan kebesaran yang melampaui batas akal. Pada saat itu, setiap hati tersadarkan bahwa seluruh perjalanan hidup hanyalah persiapan menuju detik ini. Dan inilah momen ketika setiap jiwa menanti keputusan tertinggi yang akan menentukan akhir dari segala perjalanan. 4 menit, Cai. Pesan moralnya adalah pendekatan diri pada Tuhan bisa dengan beribadah sholat, puasa, dan zakat. Perbaikan akhlak, coba dengan berbuat baik pada semua orang. Berbuat baik pada sesama, bisa dengan bersedekah, peduli, tidak menyakiti hati orang lain. Memanfaatkan waktu, jangan membuang-buang waktu. Pakailah waktu luang untuk berbuat amal. Tetap pada kebenaran, meski menghadapi banyak godaan, kita sebaiknya tidak memperdulikannya dan tetap berada di jalan Allah. Pada akhirnya, kita sadar semua yang kita kejar di dunia ini hanyalah sementara. Bencana, fitnah, dan tanda-tanda besar itu bukan sekedar cerita untuk ditakuti, tapi sebuah pengingat supaya kita kembali melihat ke dalam diri. Karena ketika hari itu datang, bukan harta, bukan kekuatan, bukan popularitas yang akan menyelamatkan kita. Yang tersisa hanyalah iman, amal, dan hati yang masih mau kembali kepadanya. Maka sebelum semuanya terlambat, marilah kita perbaiki yang bisa diperbaiki dan tinggalkan yang memang harus ditinggalkan. Sebab pada akhirnya yang menentukan bukan bagaimana dunia berakhir, tapi bagaimana kita menutup perjalanan kita di dunia ini.